Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Rustanto dari Divisi Marketing. Pada video kali ini saya akan membahas tentang 7 strategi negosiasi yang bisa membantu teman-teman semua dalam meyakinkan konsumen. 7 strategi ini saya dapetin dari sebuah artikel yang baru saja saya baca. Nanti saya taruh link artikelnya di deskripsi ya, biar teman-teman bisa baca juga. Nah, selain harus memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni, seorang marketing juga akan lebih sukses apabila memiliki kemampuan dalam membuat strategi negosiasi yang baik. Nah, dalam hal ini seorang marketing pasti akan selalu dihadapkan dengan proses penentuan kesepakatan yang menyangkut keuntungan perusahaan dan manfaat yang didapatkan oleh konsumen. Meskipun sebenarnya sudah tertera harga dan standar ketentuan, tapi selalu ada saja celah yang ditemukan oleh konsumen untuk meminta tambahan benefit dan lain-lain. Nah, proses dealing ini pasti akan berujung dengan adu strategi dan negosiasi. Apalagi jika teman-teman mempunyai seorang konsumen yang udah profesional dan bahkan sudah mengerti seluk-beluk di dunia properti ya, entah mungkin dari harga barang ya, kemudian spesifikasi bahan bangunan dan lain-lain, harga tanah dan lain-lain. Nah, kali ini saya akan menjelaskan gimana caranya teman-teman bisa lebih meyakinkan konsumen untuk langsung dealing seperti itu. Nah, yang pertama adalah biasakan mendengar sebelum bicara. Nah, strategi negosiasi yang pertama ini akan melancarkan proses dealing teman-teman dengan belajar mendengar. Nah, sebelum memulai proses ini, pastikan teman-teman sudah menjelaskan seperti apa penawarannya dan keuntungan yang akan didapatkan oleh konsumen. Nah, saat pertemuan untuk eksekusi closing, biarkan konsumen mengutarakan keinginannya. Jadi teman-teman jangan hanya pandai berbicara di depan konsumen, tapi gimana caranya teman-teman mendengarkan keluh kesah konsumen, apa yang diinginkan konsumen. Karena kunci dari sebuah marketing adalah marketing bisa menghadirkan solusi. Jadi kita harus tahu problem dari konsumen itu apa, sehingga nanti kita bisa menghadirkan solusi lewat dari produk-produk yang kita jual. Seperti itu. Nah, setelah itu baru teman-teman sudah mendengarkan, tahu problem baru, teman-teman tawarkan produk teman-teman sebagai solusi yang bisa teman-teman tawarkan seperti itu. Nah, yang kedua adalah lakukan negosiasi dengan decision maker. Apa sih decision maker? Decision maker ini adalah sang pembuat keputusan. Biasanya kalau misalkan klien teman-teman adalah seorang suami istri, pasti ada salah satunya adalah seorang decision maker, entah itu suaminya ataupun istrinya. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih siapa yang membuat keputusan di keluarga tersebut, apakah suaminya atau istrinya. Kalau misalkan suaminya, berarti teman-teman harus banyak melakukan negosiasi dengan suaminya. Kalau misalkan istrinya, seperti itu. Nah, itu yang bisa teman-teman lakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah pikirkan posisi konsumen. Tujuan dari melakukan strategi ini bukanlah untuk mengalah dengan keinginan atau penawaran harga yang rendah dari konsumen. Nah, tapi dengan ini teman-teman bisa melihat dari posisi klien mengenai apa yang dilihatnya dari produk teman-teman dan layanan yang teman-teman tawarkan. Nah, selain lewat strategi negosiasi ini, juga akan lebih mudah untuk teman-teman mengetahui apa sebenarnya kebutuhan, kecemasan, dan harapan konsumen mengenai produk yang ditawarkan. Nah, yang keempat adalah utamakan konsumen bukanlah uang. Nah, selalu ingatlah bahwa konsumen juga seorang yang mempunyai akal budi dan perasaan. Jadi saat bernegosiasi dengan konsumen, cobalah untuk berempati dan tidak hanya untuk bertujuan mengejar closingan atau mengejar keuntungan buat teman-teman semata. Jadi pikirkan juga konsumen itu seorang manusia gitu. Jadi jangan hanya dijadikan objek untuk dijadiin closing seperti itu. Nah, seorang sales atau marketing yang tidak mampu untuk menunjukkan empati pada konsumennya pasti tidak akan
menjaga hubungan baik dengannya. Nah, makanya itu teman-teman harus saling. Jadi ketika teman-teman proses follow up pada teman-teman kepada konsumen, jangan hanya ngomongin barangnya, tapi tanyakan kabar, gimana kabarnya, baik atau tidak, hari ini ada apa aja, ada masalah apa, sehingga teman-teman menjalin keterikatan empati antara teman-teman dengan konsumen. Sehingga karena menurut survei emang proses pembelian itu ternyata bukan karena logika, tapi bagaimana perasaan konsumen ke teman-teman. Nah, jadi menjaga hubungan baik dengan konsumen adalah hal yang sangat penting. Oke teman-teman, itu aja video kali ini. Part pertama, nanti part keduanya akan saya upload. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.